Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah ta'ala wa baraka fikum wa ahsana ilaikum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmat, karunia serta taufiknya memudahkan kita semua untuk kembali bersua pada kesempatan malam yang baik ini, di mana kita tengah berada di hari-hari terbaik dunia, khairu ayyamid dunya, yaitu al-ashrul awwal min Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, perlu kita ketahui bahwa hari tertentu, bulan tertentu, tahun tertentu misalkan, dalam setiap tahun, dalam setiap bulan, dalam setiap pekan, itu ada hari-hari, waktu-waktu yang diagungkan, dimuliakan. Itu semua adalah tauqifiyah. Itu semua kembali kepada dalil, kepada wahyu, sehingga tidak bisa dinalar. La majala lil aql fiha. Tidak ada ruang bagi akal di dalam menetapkan ini lebih utama, ini bulan lebih utama daripada bulan ini, dan seterusnya. Karena satu bulan dengan bulan berikutnya, satu hari dengan hari berikutnya, atau pekanan Jumat dan seterusnya, itu semua kembali kepada wahyu. Maka termasuk ketika Allah Ta'ala memilih dari 360 hari dalam setahun hitungan Hijriyah, Allah memilih 10 hari pertama Dzulhijjah sebagai hari-hari terbaik untuk kita beramal soleh, untuk beribadah, melakukan ketaatan kepadanya. Ya, karena para ulama mereka mengatakan seperti Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan wa aslu hadza annahu la yusra'u an yattakhidal muslimuna 'idan illa bima jaa'a asy-syari'ah bittikhadhihi 'idan. Pada asalnya, perkara pada asalnya adalah kaum muslimin itu tidak disyariatkan, tidak diperintahkan untuk sembarangan dalam mengambil ini hari raya, ini hari diagungkan, ini hari diutamakan, kecuali segala apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Kalau itu adalah hari raya, itu adalah hari yang diagungkan, hari yang dimuliakan, kedudukannya lebih tinggi dan seterusnya. Ya. Maka penetapan seperti hari raya Idul Fitri, Idul Adha, hari-hari tasyrik, atau 10 hari pertama Dzulhijjah, maka ini semua adalah bentuk ketundukan kepada wahyu. Tidak ada ruang bagi akal, bagi perasaan untuk menetapkannya. Wa ma'ada dzalika fattikhaduhu 'idan wa musiman bid'atan la asallahu fi syariah. Kalau ada orang yang dia mengambil, menjadikan hari tertentu, bulan tertentu sebagai hari raya, atau hari yang diagungkan, dimuliakan, dan seterusnya, tanpa ada bimbingan dari syariat, maka yang seperti ini adalah bid'ah yang tidak ada asal usulnya dalam syariat. Maka penetapan 10 hari pertama Dzulhijjah sebagai hari-hari terbaik itu berdasarkan wahyu.
itu berdasarkan Quran dan Sunnah, tidak boleh menggunakan akalnya. Maka ketika Allah menghendaki memilih 10 hari pertama Dzulhijjah sebagai hari terbaik, tentu di sana ada alasannya. Di balik penetapan 10 hari tersebut sebagai hari-hari terbaik, istimewa, mulia dalam beramal saleh. Di antaranya seperti Allah itu bersumpah dengan hari-hari yang 10 tersebut. Ya, seperti Allah mengatakan dalam awal surah Al-Fajr, wal fajri walayalin ashr. Ya, maka walayalin ashr ini adalah 10 malam, maksudnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan sebagian ulama ketika menafsirkan wal fajri itu adalah demi subuh di waktu hari Arafah. Jadi masih ada kaitannya dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kelanjutannya wasaqi wal watr. Demi yang genap, demi yang ganjil, itu juga tafsirannya kembali kepada yang genap tanggal 10 Dzulhijjah, yang ganjil itu tanggal 9 Dzulhijjah, di mana keduanya adalah mengisyaratkan akan hari Yaumul Nahar dan hari Arafah. Sehingga para ulama mereka menyimpulkan bahwa keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah itu karena dua hal ini utamanya. Ada hari Arafah dan ada hari Yaumun Nahar, hari kurban. Ya. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita pelajari dalam kesempatan yang baik ini adalah membahas seputar tentang keagungan, kemuliaan daripada hari Arafah. Ya, keutamaan, ya, keagungan, kemuliaan dari hari Arafah. Ya. Tentang hari Arafah ini, maka kita pelajari terlebih dahulu tentang sebab penamaan kenapa tanggal 9 Dzulhijjah disebut sebagai hari Arafah. Di sini kita lebih menekankan bahwa penamaan hari Arafah itu bukan karena sebab wukufnya jamaah haji di Arafah. Ya. Penamaan hari Arafah itu karena tanggal 9 Dzulhijjah. Dan orang yang berpuasa hari Arafah, kalau dia di luar tanah suci, itu tidak bisa sama. Waktunya bersamaan dengan wukufnya jamaah haji. Coba saudara kita yang ada di Papua, misalkan di Maluku, yang selisihnya 6 jam. Kalau wukufnya itu mulai habis duhur, katakanlah jam 1, berapa jam atau jam berapa di tanah Papua itu? Selisih 6 jam. Berarti 1 ditambah 6, kan jam 7. Sudah berbuka. Ya. Sudah berbuka. Tidak bisa. Jadi kita berpuasa Arafah, kalau kemudian menetapi, mencocoki sesuai dengan orang yang wukuf di Arafah, tidak bisa kalau jaraknya di luar tanah suci. Apalagi selisih hari. Ya, perbedaan ada hari. Ini yang sekarang tahun ini sama gitu. Sama-sama tanggal 9-nya, kita dulu yang puasa. Misalkan kita jam 6 berbuka, kata setengah 6. Setengah 6 itu kalau mundur 4 jam jadi berapa? Setengah 2. Benar enggak? Setengah 2. Kitanya sudah mulai berbuka, sananya baru mau wukuf. Ya. Sehingga penamaan Arafah itu adalah karena tanggal 9-nya. Nanti kita akan sebutkan tentang perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang sebab penamaan hari Arafah itu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai berpuasa itu di tahun kedua Hijriah. Baik puasa Ramadan, terus kemudian setelah itu ada hari Idul Fitri, ada ibadah zakat fitr,
lalu dilanjutkan dengan puasa Arafah. Ya, di mana Nabi SAW kalau bulan Dzulhijjah maka Nabi berpuasa 9 hari. Dan tentunya Nabi berpuasa itu di hari Arafah tanggal 9-nya. Pertanyaannya, apakah Nabi mengikuti wukufnya orang haji di zamannya di saat orang yang haji adalah orang-orang musyrik? Tentunya tidak. Ya, Nabi juga tidak pernah memerintahkan, coba cek di Mekah tanggal berapa sekarang. Menyesuaikan tidak. Sementara kewajiban haji itu baru diterapkan di tahun 9 Hijriah. Di tahun 9 baru ada kewajiban haji. Tahun 10 Nabi baru berhaji. Ya. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Ada beberapa pandangan para ulama tentang sebab penamaan hari Arafah. Yang itu penamaan ini penyebutan sebab penamaan hari Arafah ini di luar dari tanggal 9-nya. Apa saja? Yang pertama ada riwayat dari Ibnu Abbas tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika dia sedang melakukan manasik ini, karena yang ibadah haji ini dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Saat Nabi Ibrahim ini sedang melakukan manasik, ya, sa'i, sedang melakukan sa'i itu, maka muncul syaitan. Ya, sehingga kemudian Ibrahim itu berusaha untuk mendahuluinya. Ya. Sampai kemudian ketika Ibrahim sampai di Mina dan sedang melakukan atau sampai kepada tempat Jumrah Aqabah, syaitan muncul lagi. Ya, sehingga Nabi Ibrahim kemudian dia melakukan lemparan jumrah di Aqabah yang kubra sebanyak 7 lemparan. Setelah itu Nabi Ibrahim beralih kepada yang di tengah, yang wusta, tempat lempar jumrah yang wusta. Nampak lagi setannya, dilempar oleh Ibrahim, diusir dengan 7 lemparan. Kemudian setelah itu setan berpindah lagi. Ketika Ibrahim berpindah ke lempar jumrah yang sughra, yang lebih dekat dengan Arafah, ke Muzdalifah, ke Arafah. Karena kalau Mina ini lempar jamarat, urutannya itu sughra, wusta, kubra. Yang kubra lebih dekat dengan Mekah. Ya. Ibrahim alaihissalam tadinya berasal dari dia melakukan manasiknya itu melakukan sa'i di Bukit Safa Marwa di Mekah. Setan muncul, dia usir dengan mendahuluinya sampai kemudian ketika tiba di Mina di tempat lempar jumrah kubra, setan itu muncul mengganggunya sampai pada sughra. Ya. Ya, ketika Ibrahim alaihissalam sampai di lempar jumrah yang sughra, syaitan menampakkan lagi sehingga dilempar dengan 7 lemparan. Ya. Kemudian sampai kemudian Ibrahim sampai di Arafah. Lantas Ibrahim mengatakan, "Hadhihi Arafah." Ini adalah Arafah. Berkatalah Jibril alaihissalam kepada Ibrahim, "Arafta? Apakah kamu kenal?" Qala na'am. Ya. Karena sebab Ibrahim mengetahui tempat itu Arafah, maka walidzalika summiyat Arafah. Maka dinamakanlah tempat itu disebut dengan Arafah. Ini riwayat yang pertama. Pendapat yang kedua, kenapa tempat tersebut dinamakan Arafah atau hari Arafah?
Berkata Al-Imam Ad-Dhahhak, beliau mengatakan innama summiya bidzalika li anna Adam alaihi salam waqa'a bil Hindi wa hawa bi Jiddah fastama'a bi Arafah fata'arafah. Kata Imam Ad-Dhahhak, dinamakan Arafah dengan nama demikian karena Nabi Adam saat turun ke dunia itu turunnya di Hindia. Sementara Hawa itu tempat turunnya di Jeddah. Ya, ketika keduanya itu berkumpul, bertemu, berjumpa, itu tempatnya ada di Arafah. Sehingga dinamakan dengan Arafah. Sehingga Arafah ini sebagai tempat pertemuan Nabi Adam dengan istrinya Hawa. Ini ungkapan dari Imam Ad-Dhahhak. Kemudian yang lainnya mengatakan, ada pula yang berpendapat Allah kenapa disebut dengan Arafah? Lianna Adam i'tarafa bidzambihi fihi. Karena Nabi Adam alaihissalam itu mengakui dosa. Mengakui perbuatan dosanya. Ya, Nabi Adam ini digoda oleh iblis. Tergoda tidak? Dirayu oleh iblis, terayu apa tidak? Terayu. Jadi yang tergoda Nabi Adam atau Hawa? Hah? Yang digoda oleh iblis siapa? Hah? Hawa atau Adam? Oh, dua-duanya. Hah? Yang digoda itu Adam atau Hawa? Adam. Yang tergoda siapa? Hawa. Iya, ranemu ah. Yang digoda Adam, yang tergoda Hawa gitu. Terkait dengan sebab terusirnya Nabi Adam alaihissalam dari surga beserta istrinya Hawa, itu versi Injil, versi Taurat yang tergoda Hawa. Jadi Nabi Adam digoda iblis, tidak tergoda. Lalu mendatangi Hawa, tergoda. Lalu Hawa merayu Nabi Adam. Lalu terjadilah makan buah larangan. Itu versinya Pak, Alkitab. Jadi kalau antum masih memahami demikian, itu versinya Alkitab. Salah jalan, salah referensi. Kalau versi Quran tidak. Versi Quran itu menyatakan iblis yang menggoda Hawa, menggoda Adam. Iblis yang menggoda Adam. Digoda. Kamu di surga tuh terjamin tempat tinggal, pakaian, makanan, minuman. Tapi engkau menikmatinya itu tidak mungkin kekal. Ya, kenapa? Karena engkau dilarang makan buah itu, buah larangan. Kalau kamu makan buah tersebut, kamu bisa naik level. Hidupmu kekal di surga atau menjadi malaikat. Tergodalah ada. Lalu dia makan buah larangan tersebut, ngajak istrinya. Makanya ketika Nabi Adam diusir dari surga, turun dengan Hawa, tanggung jawab sandang, pangan, papan itu tanggung jawab suami. Ya. Karena sudah ditanggung, dijamin waktu di surga, Nabi Adam menanggung istrinya, sandang, pangan, papannya. Begitu terusir, itu tanggung jawab dilimpahkan kepada para suami. Itu kenapa suami kok mereka punya tanggung jawab harus menafkahi istrinya. Itu karena tadi di surga. Ya. Nah, dikatakan Arafah, hari Arafah. Ada yang mengatakan li'anna Adam i'tarafa bidzambihi fihi. Fawaqa'at lahu taubah wal qabul fihi. Karena di hari tersebut Nabi Adam dia menyatakan, mengakui akan perbuatan dosanya. Di mana Allah pun menerima taubatnya, atau dia bertaubat dan menerima taubatnya juga di hari tersebut. Maka disebut sebagai hari Arafah, hari pengakuan.
Ini salah satu pendapat yang mengatakan kenapa hari itu disebut dengan hari Arafah. Terkait dengan apa? Pertaubatan Nabi Adam, pengakuan dosa, pertaubatan dan diterima taubatnya. Itu di hari Arafah. Kalau tadi yang kedua kan ketemunya Nabi Adam dengan Hawa di tempat yang disebut dengan Arafah. Ada pula yang mengatakan bahwasanya dinamakan hari tersebut sebagai hari Arafah karena orang-orang itu akan saling berkenalan di Arafat. Seperti orang misalkan dari negara Asia, ya berbagai Asia Timur, Selatan, misalkan Tenggara, Barat, Utara, ketemu dengan orang-orang Eropa dan yang lainnya. Kalau dulu haji itu kan tempat berkumpulnya orang-orang Arab. Karena di luar Arab tidak ada haji. Jadi orang haji yang tinggal di Syam, di Irak, di Yaman ngumpul ketemunya di Arafah. Maka jamaah haji dari Syam ketemu dengan jamaah haji dari Irak, ketemu dengan Yaman. Itu ngumpulnya di Arafat karena sebagai tempat wukufnya, ketemu satu sama lain. Sehingga apa? Saling mengenal berita satu sama lainnya. Kita tahu tentang kisahnya Uwais Al-Qarni, itu kan terjadinya di musim haji. Nabi mengingatkan nanti kalau datang rombongan haji dari negeri Yaman, lalu carilah rombongan itu yang namanya Uwais dari suku Qarn. Ini Uwais Al-Qarni. Kalau kamu ketemu dengannya, ciri-ciri disebutkan. Dia hidup dengan ibunya saja sebagai anak yatim. Ya, dia orang miskin dan seterusnya, dia punya tanda ini, punya tanda itu. Kalau kamu ketemu dengannya, mintalah kepadanya untuk memohonkan ampunan bagimu. Itu wasiat Nabi kepada Umar. Ya. Maka disebut dengan Arafah karena ketika di Arafah orang saling mengenal satu sama lain dari berbagai negara, berbagai negeri, berbagai benua. Ya. Yang berikutnya dikatakan kenapa hari itu disebut dengan hari Arafah? Li'anna an-nasa ya'tarifuna hunaka fi dhalikal yawm bi dhunubihim ila Allah azza wa jalla. Dikatakan karena di hari Arafah orang-orang yang berada saat sedang wukuf di Arafah mereka mengakui akan dosa-dosa mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebut dengan Arafah, pengakuan dosa. Ya, termasuk pertobatan di dalamnya. Mengakui kalau dia pendosa, banyak berbuat dosa, sering mengulang-ulang dosanya. Ya, maka disebut hari Arafah itu hari pengakuan dosa. Di hari itu banyak orang yang mengakui dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga memohon untuk dihapus dengan ia bertobat dan beristighfar. Ada pula yang berpandangan dinamakan dengan Arafah karena summiya bidzalika li'uluwin nas fihi 'ala jibalihi. Karena tingginya manusia, posisi manusia saat itu orang-orang ketika di Arafat itu tinggi karena berada di gunungnya, di Jabal Rahmah. Wal arabu tusamma atau tusammi ma'ala Arafah. Dan orang-orang Arab biasa kalau menyebut menamai sesuatu yang tinggi itu disebut dengan Arafah. Sehingga dinamakan tempat itu atau hari itu dengan Arafah. Nah, hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Inilah beberapa pandangan-pandangan, pendapat-pendapat tentang asal-usul sebab penyebutan hari Arafah. Terlepas dari itu semua, ya, para ulama mereka menyebutkan bahwa hari Arafah itu sangat terkait erat dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Karena jamaah haji pun sampai sekarang ini kalau mereka wukuf juga harus tanggal 9 Dzulhijjah.
Jadi dikatakan Arafah karena tanggal 9. Meskipun sebabnya bermacam-macam. Ya. Sekarang apa fadilah, keutamaan, keagungan hari Arafah? Yang para menyebutkan 10 hari pertama Dzulhijjah menjadi istimewa, mulia, agung itu karena ada hari Arafah dan ada karena hari raya Kurban. Terus ada apa dengan hari Arafah? Apa saja fadailnya? Maka di antara yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil yang sahih bahwa keutamaan kemuliaan hari Arafah itu banyak. Di antaranya hari Arafah itu adalah hari penghapusan dosa. Hari di mana ganjaran itu dilipat gandakan. Jadi orang yang punya dosa dia akan dihapus, ia beramal saleh akan dilipat gandakan. Ya. Sehingga dianjurkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Puasa di hari Arafah. Yang Nabi mengatakan, "Syiyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanah allati qablahu was-sanah allati ba'dahu." Puasa hari Arafah, maka saya berharap kepada Allah ini menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Puasa Arafah itu puasa yang dikenal terkait dengan Rasulullah SAW. Jadi Arafah itu Yaumu Muhammadi. Yaumun Muhammadi. Itu hari khusus untuk Rasulullah. Ya, kalau kita perhatikan keutamaan hari Asyura dengan hari Arafah, itu kan ada perbedaannya. Hari Arafah diberikan ganjaran akan menghapuskan dosa setahun yang setelah lalu. Setahun yang telah lalu. Kata para ulama, hari Asyura itu terkait dengan Nabi Musa. Harinya Nabi Musa. Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Maka hari Asyura itu terkait dengan syukurnya Nabi Musa alaihissalam. Karena diselamatkan. Sehingga berpuasa. Di hari Asyura tanggal 10 Muharram. Maka dikatakan Yaumun atau Yaumun Musawi. Harinya Nabi Musa alaihissalam. Tapi kalau Arafah itu harinya Muhammad, harinya Rasulullah SAW. Itu tidak pernah disyariatkan di zaman atau di waktu-waktu sebelumnya. Di syariat-syariat sebelumnya tidak pernah disyariatkan. Itu puasa yang terkait dengan syariat Rasulullah, syariat Islam. Syariat Islam. Ya, dengan diutusnya Rasulullah SAW maka kemudian disyariatkanlah puasa Arafah. Sehingga Allah memberikan ganjaran dengan puasa Arafah ini dengan dua perkara. Ya, dua keutamaan. Menghapuskan dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Kalau ada orang bertanya, "Ustaz, tahun lalu saya puasa Arafah, berarti tahun sekarang kan sudah dihapus, ngapain puasa lagi?" Gitu ya. Pernah nggak kepikiran gitu? Atau mau tanya nanti gitu? Tak jawab saya nih. Ya. Saya kan tahun kemarin sudah melakukan, kok sekarang melakukan lagi? Gimana, Ustaz? Kan berarti sia-sia. Nggak ada amal soleh yang sia-sia. Ya, para ulama seperti Imam Nawawi telah menjelaskan dengan rinci tentang amalan-amalan yang diberikan ganjaran pengampunan dosa. Kita butuhkan pengampunan dosa. Salat juga pengampunan dosa. Salat tiap hari. Apakah ketika salat kita kemudian lantas meninggalkannya karena sudah diampuni dosanya? Kan tidak. Dikerjakan terus, dikerjakan terus, dikerjakan terus. Ya, wudu pun juga demikian. Makanya sunnahnya wudu apa? Tidak mengeringkan air yang ada di anggota wudunya. Kalau kita berwudu, biarkan kering sendiri. Karena saat kita berwudu, anggota-anggota yang kita basuh itu berguguran dosa-dosanya.
sampai tetesan air yang terakhir. Ya, sekarang pertanyaannya tadi, ya, kalau ada orang yang sudah melakukannya tahun lalu, kok mengerjakan tahun sekarang, terus gimana? Kalau sudah diampuni dosanya. Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan ada 3 kemungkinan. Kalau ada orang melakukan amalan-amalan yang diberikan ganjaran pengampunan dosa, maka ada 3 kemungkinan. Yang pertama, kalau pelakunya itu punya dosa kecil. Punya apa? Dosa kecil. Lah, maka dengan amalan yang ia kerjakan langsung menghapuskan dosa kecil tersebut. Ini kemungkinan yang pertama. Yang kedua, ada orang melakukan misalkan seperti berwudu atau melakukan puasa Arafah, hari Asyura misalkan dan seterusnya gitu ya, yang ada ganjarnya pengampunan dosa. Dia nggak punya dosa kecil, nggak punya dosa besar. Ini berarti orangnya apa? Soleh. Wah, Masya Allah. Dosa kecil nggak punya, dosa besar nggak punya. Ada nggak orangnya gitu? Ya ada lah. Orang yang dari kecil memang ahli ibadah, nggak pernah neko-neko dan seterusnya. Kalem, ya. Bisa jadi ada yang demikian. Orang nggak punya dosa kecil, dosa besar. Atau dia punya dosa kecil langsung dihapuskan, dihapuskan, dihapuskan. Dosa besar dijauhi, kan sama saja. Nggak punya dosa kecil, nggak punya dosa besar. Maka kalau dia melakukan amalan seperti hari Arafah, yang tadi ganjarannya untuk pengampunan dosa dirubah. Menjadi apa? Menjadi ganjaran pahala yang dilipat gandakan atau menjadi sebab dia ditinggikan derajatnya di surga. Ya, jadi kalau puasa Arafah tahun lalu, tahun sekarang kejar. Ya, tetap dilakukan. Karena bisa jadi kalau kita nggak punya dosa kecil, nggak punya dosa besar, kemungkinan yang kedua ini berlaku bagi kita. Menjadi sebab derajat di surga ditinggikan. Atau pahalanya dilipat gandakan. Yang ketiga, kalau ada seorang yang dia nggak punya dosa kecil, tetapi punya dosa besar. Dan dosa besar itu belum sempat ditaubati, mati. Ya, berarti apa? Dia orang mukmin tapi pelaku dosa besar. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, maka semoga dengan amalan tadi, yang pengampunan dosa itu bisa meringankan adabnya. Bisa meringankan apa? Adabnya. Karena dosa besar tidak bisa dihilangkan dengan amal soleh. Kalau diringankan bisa. Dosa besar itu hanya dihilangkan dengan taubat sebelum dia mati. Ya, maka inilah keutamaan yang pertama. Hari Arafah adalah hari di mana seorang itu akan dihapuskan dosa-dosa dan kesalahannya, termasuk dilipat gandakan daripada pahalanya. Yang kedua, di antara keagungan keutamaan hari Arafah adalah yaumun yukthirullahu fihi min idqir riqab. Hari di mana Allah paling banyak membebaskan hambanya dari siksa neraka. Ya. Hari di mana Allah paling banyak membebaskan hambanya dari siksa neraka. Itu hari Arafah keutamaannya. Maka ini hari yang agung. Di antara hari-hari yang paling baik. Ya, karena berada di sebaik-baik hari. Itu 10 awal Dzulhijjah. Maka Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari-hari di mana Allah Ta'ala paling banyak membebaskan hambanya dari neraka selain daripada hari Arafah. Maka ini harus kita agungkan. Tahun ini jatuhnya hari apa? Hari Arafah? Hari Kamis. Ya. Karenanya siapa yang bertemu dengan hari Arafah,
cara penyambutan yang terbaik kalau dia nggak berhaji, itu puasa. Peluang untuk mendapatkan pengampunan atau pembebasan dari siksa neraka itu dengan berpuasa. Kalau yang haji kan jelas mereka akan wukuf di Arafah. Tapi sekarang yuk banyak jamaah haji kalau tahun-tahun dulu itu benar-benar mereka ingin kembali kepada Allah, beribadah kepada Allah, bertobat kepadanya, memperbarui hidupnya atau amalannya. Kalau orang sekarang, terutama yang masih muda-muda, wukuf di Arafah, malah mainan Mobile Legend, game. Dia bawa HP dari zuhur sampai maghrib, capek mainan Mobile Legend. Ya, naudzubillah min dzalik. Wallahu musta'an. Yang dulu itu nggak pernah ada seperti itu. Ya, apalagi dengan kemudahan, cocok dia akan apa namanya live dan seterusnya. Hati-hati di situ. Padahal hari Arafah itu hari di mana Allah Ta'ala paling banyak membebaskan hambanya dari siksa neraka. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari Arafah turun ke langit dunia, mendekat ke langit dunia, membangga-banggakan para hambanya di hadapan para malaikatnya. Maka ini hari yang istimewa, hari yang sangat mulia. Kenapa kemudian dianjurkan seorang itu untuk berpuasa bagi yang tidak berhaji ketika menyambut hari Arafah? Karena puasa itu ibadah yang bisa mengekang hawa nafsu, bisa mengekang syahwat. Orang kalau syahwatnya itu bisa tertutup, yaitu dengan menutup aliran darahnya. Karena kalau orang berpuasa kan otomatis aliran darahnya terhambat. Gak ada asupan, gak ada makanan. Sementara setan itu mengalir dengan aliran darah. Makanya orang yang berpuasa cenderung dia bisa mengekang syahwat. Kalau sudah terkekang syahwatnya bisa ditahan, maka dia akan mudah melakukan berbagai ibadah ketaatan. Makanya kami sarankan menyambut hari Arafah itu dengan puasa Arafah. Karena menjadikan kita khusyuk, kita fokus, kita bisa beribadah dengan mudah. Ya, bisa berlama-lama di masjid, bermunajat, beristighfar, bertaubat, berzikir, baca Quran, berdoa, dan ibadah yang lainnya. Coba kalau nggak puasa di hari Arafah, apa yang terjadi? Ibadahnya sedikit. Hidupnya atau hari-harinya diisi hanya untuk memenuhi syahwatnya. Pengen makan, minum, istirahat, semacam-macam. Ya. Maka ya, hari Arafah kalau kita ingin mendapatkan keutamaan pembebasan dari siksa neraka, ya sambutlah dengan apa? Dengan berpuasa sunnah, yaitu puasa hari Arafah. Tapi hadirin jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Ya, sebelum kita lanjutkan kita adzan dulu ya. Sudah adzan. Nah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله
إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اكتفى أما بعد. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian keutamaan, keagungan hari Arafah yang berikutnya adalah bahwasanya hari Arafah ini termasuk min mawatin ijabati doa, termasuk hari doa itu terkabul. Sebaik-baik doa itu dipanjatkan di hari Arafah, kata Nabi SAW. Khairut doa doa'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa itu adalah hari atau berdoa di hari Arafah. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, hendaknya yang seperti ini kita optimalkan. Karena semua inti ibadah itu adalah doa. Ibadah apapun ujungnya adalah kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Baik itu mengagungkan Allah Ta'ala atau kemudian meminta kepadanya. Ya, dan silahkan kita manfaatkan keberadaan hari Arafah dari pagi harinya sampai berakhir hari tersebut, itu dengan kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam kondisi kita berpuasa. Ya, kondisi berpuasa, harinya Arafah, terus turun hujan. Ya, apalagi kita mungkin ada yang sakit. Orang sakit doanya juga mustajab. Atau safar, orang safar juga doanya mustajab. Maka manfaatkan betul hari tersebut untuk kita berdoa. Ya, yang jelas kita meminta, memohon kebaikan dunia, kebaikan urusan kita, agama, akhirat, dan yang lainnya. Jangan sampai kemudian hari itu berlalu tanpa kita memohon suatu permohonan. Doakan kebaikan untuk kita, keluarga kita, bangsa kita, pemimpin kita. Itu adalah hari-hari mustajabnya doa. Ya. Dan tentunya syaitan itu tidak akan tinggal diam. Ya, akan terlalu menyibukkan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya ini menjadi perhatian. Ya. Kemudian bentuk doa
Yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah kalimat tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula nabi-nabi yang sebelumnya. Ya. Karena doa yang berisi kalimat tauhid, ya, ini adalah sebaik-baik doa. Sebagaimana doanya Nabi Yunus bin Matta yang ada di dalam perut ikan, di kedalaman laut yang sangat dalam, di kegelapan malam yang sangat gelap gulita. Dia hanya mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Namun kemudian para malaikat mendengarnya. Sautun dha'if ma'rufun fi biladil gharibah. Ini suara yang enggak asing, tapi tempatnya di tempat yang asing. Karena Nabi Yunus itu tinggalnya di satu kota namanya Ninawa, tapi kondisi sekarang bukan di kota Ninawa, ada di perut ikan di dalam lautan yang sangat dalam. Dan para malaikat tidak paham ini siapa. Tapi suaranya ma'ruf, katanya sautun dha'if, suara yang lemah, ma'rufun fi biladin gharibah. Ya, ini suaranya lemah, kecil, merintih, kecil terdengar, sayup-sayup, sampai dikenal, cuma letaknya di tempat yang asing. Lantas kemudian Allah bertanya kepada para malaikatnya, man huwa, siapa dia? Kata para malaikat, kami enggak tahu. Kami enggak tahu ya Allah Ta'ala. Maka Allah mengatakan, huwa abdi Yunus. Itu hambaku Yunus. Ya. Maka kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sebagai sebaik-baik doa yang dipanjatkan saat ada di hari Arafah. Meskipun doa-doa yang lain juga diperbolehkan. Ya. Demikian pula meminta doa-doa yang lain seperti doa untuk dibebaskan dari siksa neraka, karena itu adalah hari di mana Allah paling banyak membebaskan dari siksa neraka. Itu juga perlu untuk dipanjatkan. Ya, maka mintalah doa-doa yang terkait dengan urusan akhirat, meskipun perkara dunia pun tidak masalah. Tapi utamakan minta yang akhirat terlebih dahulu. Yang keempat, di antara keutamaan hari Arafah adalah bahwasannya hari Arafah itu adalah hari kesempurnaan agama Islam. Hari di mana turun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang mana ayat ini belum pernah turun kepada umat-umat sebelumnya. Sehingga ada seorang pendeta Yahudi, ya, yang kemudian berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, sebuah ayat dalam kitab kalian yang kalian membacanya, andaikan ayat itu turun kepada kami, niscaya kami akan menjadikan turunnya ayat itu sebagai hari raya. Lantas Umar bertanya, ayat apa gerangan yang engkau tanyakan, itu yang kau ketahui? Maka pendeta tersebut kemudian membacakan Al-Maidah ayat ketiga, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Ayat ini belum pernah turun kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani atau sebelumnya. Hanya untuk umat Islam, umatnya Rasulullah SAW. Lantas Umar berkata, qad arafna dhalikal yawm wal makan alladhi nazalat fihi 'ala an-nabi wa huwa qa'imun bi Arafah yawman jum'ah. Sungguh kami sangat mengetahui hari dan tempatnya turun ayat tersebut. Ayat itu turun kepada Nabi kami, itu Rasulullah SAW, dan dia sedang qa'imun, sedang berdiri di Arafah, sedang wukuf. Dan itu terjadi pada hari Jumat. Ya.
Maka inilah salah satu di antara keagungan yang ada pada hari Arafah. Hari di mana Allah Ta'ala menyempurnakan agama Islam ini, yang itu merupakan kesempurnaan nikmat bagi umat Islam, tidak membutuhkan penambahan ataupun pengurangan. Yang berikutnya, huwal muradu biqaulillahi ta'ala was-sa'i wal watr. Bahwasanya hari Arafah itu adalah hari yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah Al-Fajr, was-sa'i wal watr. Demi yang genap, demi yang ganjil. Yang genap itu Yaumun Nahar, hari kurban 10 Dzulhijjah. Yang ganjil itu hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Sehingga dalam ayat ini terkumpul hari Arafah dan hari atau hari Yaumun Nahar dan hari Arafah. Maka hari Arafah dijadikan sebagai sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Padahal hakikatnya masuk dalam 10 hari pertama Dzulhijjah. Itu pada kalimat wal fajri wa layalin ashr. Ya, was-saf'i wal watr. Yang disebutkan secara ya berturut-turut. Dan itu terkait dengan hari Arafah. Yang berikutnya huwal yaumul mashhud. Hari Arafah itu di antara keagungannya itulah hari yang kemudian Allah jadikan sumpah sebagai sesuatu yang disaksikan, wasyahidi wa mashhud, kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Buruj. Demi yang menyaksikan dan demi yang disaksikan. Di mana yang disaksikan itu adalah hari Arafah. Sementara asyahid yang menyaksikan itu hari Jumat. Ya. Wasyahidi wa mashhud. Ya, makanya kalau hari Arafah tiba di hari Jumat, nah itu menunjukkan apa? Hari yang sangat akbar, hari yang sangat agung. Karena terkumpul padanya wasyahidi wa mashhud. Yang berikutnya jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Mubahatullah Ta'ala al-malaikata bi ahli Arafah. Di antara keutamaan, keagungan hari Arafah adalah Allah itu membangga-banggakan, menyanjung-nyanjung, memuji-muji, menyebut-nyebut orang-orang yang wukuf di Arafah. Bi ahli Arafah. Itu yang sedang wukuf di Arafah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yubahil malaikata bi ahli Arafat yaqulu unzuru ila ibadi sya'than ghabra." Sesungguhnya Allah Ta'ala itu telah membanggakan orang-orang yang wukuf di Arafah di hadapan para malaikatnya. Sambil Allah Ta'ala berfirman, lihatlah para hambaku, mereka dalam keadaan kusut dan berdebu. Karena semenjak pagi sudah berjalan ke Arafah, habis salat duhur yang dijamak dengan asar, jamak qasar, mereka kemudian berdiri. Ya, mereka kemudian melaksanakan wukuf di Arafah sampai tenggelam matahari dalam cuaca yang sangat panas. Sampai 50 derajat kalau pas lagi puncaknya. Al-Imam Ibnu Abdul Bar boleh mengatakan hal ini atau hadis ini menunjukkan bahwa mereka yang wukuf itu telah diampuni dosa-dosanya. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin membanggakan orang yang punya dosa, yang punya kesalahan, kecuali setelah bertobat dan mendapatkan ampunan. Jadi ini syarat ini. Makanya jamaah haji ini luar biasa. Kalau dia tahu keagungan hari Arafah, saat wukuf di Arafah, maka dia akan memanfaatkan betul momentum tersebut untuk dalam ibadah, bertaubat kepada Allah Ta'ala, dan berdoa, meminta untuk dibebaskan di sisi neraka. Ya. Yang berikutnya, annahu min ayyamin 'id. Bahwasanya hari Arafah itu termasuk di antara hari-hari raya, disebut dengan ayyamul 'id. Ya.
Kalau kita tahu hari Arafah ini bagi jamaah haji boleh nggak berpuasa? Boleh nggak? Tidak boleh. Ya, bagi jamaah haji hari Arafah nggak boleh puasa karena mereka wukuf. Maka disebut dengan Yaumul Id. Nabi mengatakan Yaumu Arafah wa Yaumun Nahri wa Ayyamut Tasyrik Iduna Ahlal Islam. Wa hiya ayyamun aklin wa syurbin. Hari Arafah, hari raya kurban, hari-hari tasyrik yang 3 itu semua adalah hari raya umat Islam. Harinya untuk makan dan minum. Kata para ulama, ini hari Arafah kan hari puasa. Itu yang tidak berhaji. Kalau yang berhaji tidak boleh berpuasa, maka mereka ketika wukuf boleh makan, boleh minum, tapi dioptimalkan untuk mereka fokus dalam berdoa, bermunajat kepada Allah Ta'ala. Karena doanya mustajab. Ya. Yang berikutnya, keagungan, kemuliaan hari Arafah. Apa itu? Min mawatidis syafa'ah. Hari Arafah adalah hari di mana sangat diharapkan orang itu mendapatkan syafaat. Maka di antara keutamaan hari Arafah adalah bahwasanya hari Arafah ini bisa menjadi sebab seorang mendapatkan apa? Syafaat. Sebagaimana datang dalam satu riwayat. Ya, ketika seorang muslim dia sedang berdiri, sedang wukuf di Arafah, menghadap kiblat, lalu dia berdoa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya. Maka disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memproseskan kepada para malaikat bahwa Allah taala telah memberikan ampunan, Allah taala akan memberikan syafaat kepadanya. Sehingga ketika orang yang dia sedang wukuf di Arafah, ya, dan dia kemudian mengisinya dengan kalimat-kalimat baik seperti berzikir, membaca Al-Quran dan yang lainnya, maka yang seperti ini bisa mendatangkan dia untuk mendapatkan syafaat. Ya. Ishhadu malaikati, kata Allah Ta'ala. Saksikanlah, hai para malaikatku, inni qad ghafartu lahu wa syafa'tuhu fi nafsihi. Walau sa'alani abdi hadha la syafa'tuhu fi ahli al-mawqif kulluhum. Ya. Sungguh aku telah memberikan ampunan kepadanya, sebagaimana pula aku telah memberikan syafaat kepadanya. Seandainya ia meminta kepadaku atau hambaku minta kepadaku, ya, tentang syafaat ini, maka sungguh aku akan berikan syafaat bagi semua ahlul mauqif. Jadi orang-orang yang wukuf atau bahkan dikatakan yang lainnya. Ya. Maka ini adalah tempat atau momentum untuk mendapatkan syafaat. Tetapi tidak ada anjuran, tidak ada keistimewaan ataupun keutamaan berusaha untuk menaiki bukit atau Jabal Rahmah sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang awam. Ya, kalau dia berada di bukit Jabal Rahmah, ya, itu nggak ada anjurannya. Yang penting dia wukuf di area Arafah, nggak harus sampai ke naik bukit Jabal Rahmah. Itu tidak ada dalilnya sama sekali dan tidak ada keistimewaannya. Apalagi sampai ke puncaknya, ingin sampai menyentuh tugunya, itu sama sekali tidak ada. Justru bisa mendatangkan kecelakaan baginya kalau dia tidak hati-hati. Ya. Kemudian yang terakhir, di kesempatan yang baik ini, dan ini menjadi intinya di hari Arafah. Apa itu? Di antara keagungan hari Arafah adalah hari Arafah itu menjadi intinya haji. Intinya ibadah haji. Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah.
Sehingga wukuf di padang Arafah itu menjadi salah satu rukun haji, tidak sah kalau tanpa wukuf. Maka bisa dibayangkan ketika orang sudah di sana, sudah tinggal sejengkal dia masuk ke area Arafat, lalu tertahan. Karena ternyata dia tidak memiliki izin untuk memasuki wilayah Arafah yang disebut dengan tasrih. Itu banyak terjadi. Ya, karena pemeriksaan di Arafah itu juga ketat. Apalagi tahun sekarang. Ya, kalau tahun kemarin itu pemeriksaan di Arafah sangat ketat. Yang tidak punya izin masuk Arafah maka akan dibuang di Jeddah. Sampai mereka yang bertahan di luar Arafah itu tidak bisa masuk. Hatta satu jengkal kaki saja tidak bisa. Sampai habis waktunya. Padahal inti ibadah haji itu ada di Arafah. Wukuf tidak bisa dilakukan di luar tanggal 9. Mau tanggal 8 tidak bisa. Ya, orang Indonesia kebanyakan sekarang apa? Kebijakannya apa? Berangkat ke Arafah itu tanggal 8. Jadi mereka meninggalkan mabit di Mina. Kalau ada orang yang jamaah yang ingin menghidupkan sunnah Nabi mabit di Mina tanggal 8, mesti suruh buat surat pernyataan. Kalau dia mabit di Mina. Karena rata-rata rombongan haji jamaahnya itu kebijakannya apa? Langsung berangkat menuju Arafah. Ya. Wukuf di padang Arafah ini rukun haji. Tidak sah haji itu tanpa wukuf di Arafah. Sehingga inilah keistimewaan keagungan hari Arafah yang menjadikan perbedaan antara yang haji yang sah dengan tidaknya, yaitu wukuf di Arafah. Dan itu hanya terjadi di tanggal 9 Dzulhijjah dari habis zuhur hingga maghrib. Setelah maghrib, maka dia bertolak menuju Muzdalifah untuk mabit di Muzdalifah. Mabit ini kalau masih di Muzdalifah hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan wajib membayar dam. Kalau mabit di Mina hukumnya sunnah dalam ibadah haji, ditinggalkan tidak masalah. Cuma dia kehilangan sunnahnya. Ya. Sunnahnya ketika mabit di Muzdalifah adalah salat maghrib isya-nya di jamak takhir. Berangkat dari Arafahnya itu apa? Ya maghrib. Karena kan selesai Arafah wukuf itu, dia berangkat langsung menuju ke Muzdalifah. Kalau nyampe sana isya, maka dikerjakanlah salat jamak takhir maghrib dan isya. Ya. Kadang-kadang tidak sesuai dengan gambaran. Kadang-kadang belum ada jemputan, lama, akhirnya di Arafah sampai tengah malam. Kalau seperti itu maka jamak takhirnya jangan nunggu di Muzdalifah, tapi kerjakan di mana? Di Arafah. Karena memang dia nggak bisa langsung ke Muzdalifah. Beda ceritanya ketika ada orang yang dia sampai di Muzdalifah itu sudah waktu isya, maka silakan jamak takhirnya di Muzdalifah. Tapi ini jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, hal-hal yang terkait dengan hari Arafah, bagaimana keagungannya, ya keutamaan dan kemuliaannya, ya kurang lebihnya ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Masih banyak lainnya yang terkait dengan keagungan, keutamaan kemudian dari hari Arafah. Ya, aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.